فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Pada malam hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-8. Maja'a fil salamil jama'ah wa raddihim. Apa yang datang pada salam orang yang dalam keadaan berkelompok atau jamaah, dan bagaimana membalas salamnya mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ah idza marru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah ayyarudda ahaduhum. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa mencukupi bagi sekelompok orang jika mereka lewat salah satu dari mereka yang memberikan salam. Artinya begini, jika ada sekelompok orang berjalan, dia melewati seseorang atau beberapa orang, maka cukup satu orang yang mewakili dari beberapa orang yang lewat itu memberikan salam kepada orang lain. Begitu pula wa yujzi'u 'anil jama'ah ayyaruddahum ahaduhum. Begitu pula yang diberikan salam, jika yang diberikan salam itu beberapa orang, maka cukup satu orang yang membalasnya. Cukup satu orang yang membalasnya. Baik. Hadis ini hadis riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Baihaqi rahimahullah taala. Hadis ini juga hadis riwayat dari Abu Daud dalam kitab beliau Al-Adab. Tetapi sanad hadis ini adalah lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Sa'id Ibn Khalid Al-Khuzai Al-Madani. Dia adalah dhaiful hadis. Dia adalah hadisnya lemah. Imam Al-Bukhari mengatakan fihi nadrun. Pada orang ini ada nadar, ada kritikan terhadap orang ini. Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan dhaiful hadis. Kemudian Imam Ad-Darqutni mengatakan laisa bil qawi. Orang ini tidak kuat, berarti lemah. Lemah. Kalau Ibnu Hibban mengatakan kana mimman yukhti hatta la yu'jibuni al-ihtijaj bi khabarihi idza farada. Kalau Ibnu Hibban mengatakan dia adalah di antara orang yang yukhti, sering melakukan kesalahan sampai saya tidak merasa heran. Saya tidak takjub ketika beritanya, kabarnya
itu dijadikan sebagai hujjah jika dia bersendirian. Jika dia bersendirian, maknanya orangnya lemah. Orangnya adalah lemah. Tetapi hadis ini lemah, tapi itu memiliki syawahid. Ada beberapa pendukung dari hadis ini, tapi pendukung dari hadis ini juga lemah. Adalah dhaif. Tapi itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Dia mengatakan bahwa la'allal hadis bihadhihi turuq yataqawwa wa yusiru hasanan. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Dia mengatakan bahwa semoga hadis ini dari jalan-jalan yang ada itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi hasan. Ini yang zahirnya menurut pendapat Syekh Al-Albani. Dan memang kaidah di dalam ilmu hadis yang lemah itu bisa terangkat derajatnya menjadi hasan ketika ada pendukung yang lainnya. Ada hadis yang lainnya yang juga lemah yang mendukung dia sehingga derajatnya menjadi hadis yang hasan. Itu kaidah di dalam ilmu hadis. Begitu pula hadis yang hasan. Hadis yang hasan asalnya dia hasan, tapi kalau dia ada hadis yang lainnya yang mendukung dia, sama-sama hadisnya hasan, maka bisa menjadi sahih li ghairi. Dia hadis karena yang lainnya, hadis sahih karena ada yang mendukungnya. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Tetapi itu perlu juga diketahui bahwa hadis yang lemah yang bisa mendukung hadis yang lainnya terangkat derajatnya menjadi hasan ketika hadisnya kelemahannya tidak berat. Tidak terlalu berat, tidak parah lemahnya. Itu yang bisa mengangkat derajat hadis menjadi hasan. Tapi ketika derajat hadisnya sangat lemah, maka itu tidak bisa terangkat derajatnya menjadi hasan walaupun ada yang mendukung hadis itu dari beberapa hadis yang lainnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, bahwa hadis ini tidak bisa diangkat derajatnya menjadi hasan dan tidak bisa dijadikan, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di antara ilah yang lainnya, karena tadi disebutkan bahwa di antara ilahnya alasannya adalah Sa'id bin Khalid Al-Khazai Al-Madani, itu adalah dhaiful hadis. Riwayatnya tidak bisa diterima jika dia bersendirian. Itu ilah yang pertama, bahwa Sa'id bin Khalid Al-Khazai dia bersendirian, makanya hadisnya lemah. Begitu pula juga ilah yang kedua yang disebutkan juga oleh Ibnu Abdul Bar. Ada ilah yang kedua bahwa Abdullah bin Fadl itu tidak mendengarkan dari Ubaidullah bin Abi Rafi. Berarti hadisnya munqati, terputus. Itu tidak bisa dijadikan sebagai penguat, tidak bisa diangkat derajatnya. Jadi seluruh syawahid pendukung hadis ini adalah memiliki illah, memiliki cacat, sehingga tidak bisa menguatkan, tidak bisa mengangkat derajat hadis ini menjadi hasan. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah dan tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah dari hadis ini. Baik. Sisi yang kedua, sebagian ulama juga mengambil dalil dengan hadis ini bahwa bolehnya satu orang atau sahnya satu orang mewakili beberapa orang di dalam memberikan salam. Ini bagi mereka yang berpendapat menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Sebagaimana menurut pendapat sebagian ulama, sebagaimana sahnya satu orang yang mewakili di dalam membalas salam
Di beberapa orang, hanya satu orang yang mewakili membalas salamnya orang lain. Membalas salamnya orang lain. Ini pendapat sebagian dari ucapan jumhur dari kalangan ulama. Dari kalangan para ulama. Termasuk diantara alasan mereka bahwa menjawab salam itu adalah merupakan wajib kifayah. Adalah wajib kifayah. Artinya jika satu sudah melakukan berarti sudah gugur semuanya. Artinya alasannya bahwa menjawab salam itu adalah wajib kifayah. Jadi kalau satu orang sudah menjawab salam berarti sudah mencukupi yang lainnya. Sudah cukup yang lainnya. Artinya yang lain tidak perlu menjawab salam itu. Sama kan dengan misalnya mengurus jenazah, berarti kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan berarti kan sudah gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, berarti kan berdosa semuanya. Berdosa semuanya. Ini sebagian dari pendapat di kalangan para ulama. Begitu pula juga ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau misalnya ada di dalam kelompok manusia, di situ ada orang besar, ada anak-anak. Terus yang menjawab salam itu adalah anak kecil. Apakah gugur kewajibannya bagi orang yang besar? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian dari ulama mensyaratkan bahwa yang menjawab salam itu adalah orang yang mukallaf. Artinya kalau anak yang menjawab salam itu tidak dianggap. Harus ada orang yang mukallaf menjawab salamnya, menjawab salam itu. Menjawab salam itu. Maka oleh karena itu tidak gugur kewajiban menjawab salam, jawaban dari anak kecil yang menjawab salam, karena dia adalah bukan orang yang mukallaf. Artinya belum ada kewajiban bagi dia untuk menjawab salam, belum mukallaf bagi dirinya. Walaupun pendapat sebagian yang lainnya bahwa kalau anak kecil sudah menjawab salam, maka gugur kewajiban yang lainnya. Gugur kewajiban yang lainnya. Dan ada pendapat yang lainnya. Pendapat yang lainnya dari Ibnu Abdul Bar, dari At-Tahawi, yaitu sesungguhnya Abu Yusuf yaitu sahib dari Abu Hanifah, dia mengingkari hadis ini, bahwa yang menjawab salam itu hanya satu orang saja. Dia berpendapat bahwa tidak bisa mewakili kecuali mereka semuanya harus menjawab salam itu. Menjawab salam itu. Semuanya harus menjawab. Jadi tidak bisa dibedakan antara apakah orang yang memberikan salam dia sunnah atau tidak. Tidak dibedakan. Walaupun dia membedakan antara yang memulai salam bahwa dia adalah sunnah sebagaimana pembahasan sebelumnya, tetapi menjawab salam adalah kewajiban. Menurut Abu Hanifah atau Abu Yusuf dari sahibnya Abu Hanifah mengatakan bahwa karena menjawab salam itu kewajiban sebagaimana juga pembahasan sebelumnya, maka semua harus menjawab salam itu, bukan hanya satu orang saja. Dan ini yang dikuatkan oleh At-Tahawi. Dia condong kepada pendapat ini bahwa tidak sah berpegang kepada hadis ini. Hadis di dalam hadis yang ke-8 ini. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang lemah. Karena hadis ini lemah, maka wajib kembali kepada asal bahwa wajib bagi setiap orang untuk menjawab salam. Ketika ada orang memberikan salam kepada mereka, ada beberapa orang di sini, maka wajib untuk seluruhnya untuk menjawab salam itu. Tidak cukup hanya diwakili oleh satu orang saja. Itu kembali kepada asal. Dan ini tentunya yang lebih kuatnya. Dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Abdullah Fauzan, pensyarah dari
Bulughul Maram. Dan ini tentunya yang lebih benarnya karena hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, itu pembahasan dari hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Baik. Selesai ya hadis yang ke-8. Jadi kesimpulannya kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Artinya kalau ada orang memberikan salam, maka disunnahkan seluruhnya untuk memberikan salam. Begitu pula yang menjawab salam, tidak cukup hanya satu orang saja yang menjawab, tetapi semuanya diwajibkan untuk menjawab salam. Diwajibkan untuk menjawab salam. Itu kesimpulannya. Baik, kemudian hadis yang ke-9. An-nahyu anis salami ala ahlil kitab. Larangan memberikan salam kepada ahlul kitab. Kepada ahlul kitab. Ini juga dari Ali bin Abi Thalib, wa anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Wa idza lakitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyakihi. Akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Jangan kalian memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka fattarruhum, maka giring mereka ila adyahi, ke tempat yang sempit. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka giring mereka ke tempat yang lebih sempit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adalah Imam Muslim. Baik, hadis ini adalah hadis yang tentunya adalah hadis yang sahih, hadis yang sahih. Baik, sisi yang kedua, jadi takhrijul hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi kita tidak membahasnya lagi karena ini adalah hadis yang sahih. Sisi yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa la yajuzu lil muslim ay yabtadi'a ahadan minal yahudi aw an-nasara bisalam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak bolehnya bagi seorang muslim memulai memberikan salam kepada salah seorang dari Yahudi atau Nasara. Tidak boleh memulai memberikan salam kepada mereka. Kenapa? Wadzalika li'anna ibtida' as-salami 'alaihim fihi mafasid. Kenapa? Karena memulai salam kepada mereka ada beberapa kerusakan yang kita bisa terjatuh di dalamnya. Ada beberapa kerusakan yang akan bisa kita dapatkan ketika kita memulai memberikan salam kepada mereka. Yang pertama adalah al-wuqu'u fi nahyi tsabit fi sunnah. Kalau kita memulai memberikan salam kepada mereka, berarti kita terjatuh ke dalam larangan yang telah tetap dari sunnah, di dalam sunnah. Berarti kita jatuh ke dalam perkara yang dilarang. Sedangkan asal dari larangan adalah at-tahrim, diharamkan. Adalah diharamkan. Dan ini adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam Syafi'i. Dan juga pendapat dari Hanabilah. Dan juga dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang mengatakan itu adalah makruh, pendapat yang mengatakan makruh menurut keumuman hadis perintah menyebarkan salam, maka itu adalah pendapat yang lemah. Maka itu adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena larangan di situ adalah maksusatun bihadzal hadis. Larangan itu dikhususkan dengan hadis ini.
Dikhususkan dengan hadis ini menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang dilarang, diharamkan. Adalah diharamkan. Walaupun sebahagian juga dari kalangan ulama dari pendapat yang ketiga ada yang mengatakan, ya pendapat yang pertama tadi mengatakan diharamkan, yang kedua makruh. Pendapat yang ketiga ada yang mengatakan dibolehkan memberikan salam kepada mereka. Kala itu doruro, terpaksa. Alasannya karena ada terpaksa atau karena ada kebutuhan di situ, atau ada sebab sehingga dia memberikan salam kepadanya. Ini termasuk pendapat sekelompok dari para ulama, di antaranya adalah Alqamah An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Tapi yang benarnya adalah pendapat yang pertama, bahwa memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani adalah perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Itu kerusakan yang pertama. Berarti kita terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Kalau perkara diharamkan, berarti kalau kita melakukannya berdosa. Dosa namanya, ya kan? Kemudian yang kedua, memulai memberikan salam kepada mereka. Kerusakan yang kedua, bahwa annas salama alaihim nau'un minal ikrabi. Memberikan salam kepada mereka berarti memuliakan mereka. Berarti kan didoakan ya, assalamualaikum, semoga kalian diberikan keselamatan. Keselamatan dari neraka, keselamatan dari penyakit dan sebagainya. Ini kan didoakan namanya. Berarti kita salam, berarti memberikan salam kepada mereka berarti memuliakan mereka. Kemudian wadzullu lahum, berarti menghinakan diri kita. Berarti kita kebalikannya, berarti menghinakan diri kita dari mereka. Wadzullu lahum artinya menghinakan dirinya. Dia hinakan dirinya di hadapan dia, memuliakan mereka, berarti dia menghinakan dirinya. Sedangkan mereka adalah wahum laisu ahlan lil ikram. Sedangkan mereka adalah orang yang tidak berhak untuk dimuliakan. Mereka adalah orang yang tidak berhak untuk dimuliakan. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kerusakan yang bisa didapatkan ketika memulai salam kepada mereka, bahwa annas salama alaihim sababun littahabbi ma'ahum wattawad. Memberikan salam kepada mereka berarti itu menunjukkan, berarti sebab agar kita saling mencintai, saling berkasih sayang kepada mereka. Padahal kan kita dilarang, ya kan? Terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kaum muslimin dilarang untuk saling menyayangi dengan mereka, saling mencintai dengan hatinya terhadap mereka. Tetapi memberikan salam kepada mereka itu merupakan sebab akan munculnya kasih sayang dan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dalam surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mereka itu saling berkasih sayang, menyayangi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya orang yang menyayangi, memusuhi Allah dan Rasulnya, menyayangi musuh Allah yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu dianggap tidak beriman atau kurang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Berarti kan larangan. Berarti kan dilarang. Ini juga jatuh ke dalam larangan. Jatuh ke dalam larangan. Kemudian yang keempat, di antara kerusakan yang kita dapatkan ketika memulai memberikan salam kepada mereka, bahwa annas salama alaihim fihi idhabun wa hajjul hasadi min qulubihim. Salam, memulai salam kepada mereka berarti menghilangkan sifat hasad dari hati mereka. Berarti menghilangkan sikap hasad, sifat hasad dari dalam diri orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Nanti ada disebutkan kenapa kalau hilang sifat hasadnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa kira-kira? Min qulubihim. Padahal mereka adalah orang-orang yang hasad kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Mereka hasad kepada kaum mukminin dengan adanya
perintah untuk memberikan salam. Memberikan salam. Ini berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salami wa ta'min." Orang-orang Yahudi itu mereka tidak hasad kepada kalian sedikit pun semisal dengan mereka hasad kepada kalian dengan salamnya kalian dan takbirnya kalian. Artinya orang-orang Yahudi itu hasad kepada kalian disebabkan karena kalian sering memberikan salam terhadap kalian, sesama kalian, mengucapkan salam. Atau karena kalian sering mengucapkan amin. Ya, ketika ada orang berdoa maka kita aminkan supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hasad, termasuk hasadnya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, kaum mukminin karena adanya salam. Jadi makanya ketika kita memberikan salam kepada mereka berarti menghilangkan sifat hasad dari diri mereka. Berarti kan bertentangan dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu 4 kerusakan yang didapatkan ketika memulai memberikan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ahlul kitab. Kemudian ada faedah tambahan disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa ketika seorang muslim dilarang memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, maka padahal mereka kan ahlul kitab. Artinya mereka itu kan dulunya diturunkan kitab kepada mereka. Ya kan? Diturunkan kitab kepada mereka. Maka selain daripada mereka yang bukan ahlul kitab berarti lebih dilarang. Berarti lebih terlarang lagi. Iya. Lebih terlarang lagi. Misalnya orang-orang musyrikin. Orang apa lagi? Ateis misalnya. Orang apa lagi? Yang tidak ada, mereka tidak memiliki kitab. Orang ahlul kitab saja kita dilarang memberikan salam kepada mereka, apalagi selain daripada mereka yang tidak punya kitab. Memang ada agama di dunia yang tidak punya kitab? Ada. Apalagi agama-agama kepercayaan, lebih-lebih lagi. Bisa dipahami? Itu memang biasanya dipahami dari pembahasan ini. Berlaku kaidah-kaidah seperti itu. Itu ditemukan di dalam pembahasan ilmu-ilmu ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu mendasar. Kalau kita pelajari ada kaidah seperti ini. Baik. Kemudian juga yang beliau sebutkan juga bahwa yang sangat disayangkan bahwa sebagian dari kaum muslimin itu tidak mengindahkan larangan ini. Tidak mengindahkan larangan ini. Dan apa yang terkandung di dalamnya dari hukum, rahasia-rahasia kenapa dilarang seperti itu. Dilarang seperti itu, dilarang. Termasuk tadi disebutkan kan kerusakannya yang dihasilkan ketika memulai memberikan salam kepada orang-orang ahlul kitab. Sebahagian kita melihat, kata beliau, kadang tidak bisa dibedakan lagi antara muslim dan kafir di dalam tahiyah, pemberian penghormatan. Sebagian fayusallimu alal kafir, kadang dia memberikan salam kepada orang kafir sebagaimana dia memberikan salam kepada orang muslim. Artinya dia tidak membedakan. Sebagaimana dia memberikan salam kepada orang muslim, terhadap orang non-muslim pun dia berikan salam kepadanya. Salam kepadanya. Dengan sangkaan bahwa itu adalah perbuatan yang terpuji. Itu adalah adab yang terpuji. Ini menurut sangkaannya tentunya. Menurut sangkaan dia. Dan itu mungkin sering kita lihat atau mungkin sering kita dengar hal-hal yang seperti ini. Baik, ini juga merupakan sebab
Dan sebabnya ini karena banyaknya kasratu wufudil kuffari ila diyaril muslimin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena banyaknya orang-orang non muslim masuk ke negeri kaum muslimin dan bercampur baur dengan mereka. Bercampur baur dengan mereka sehingga muncul adab-adab yang seperti itu. Adab yang seperti itu. Kemudian juga wa kasratu safaril muslimin ila diyarihim. Kemudian juga banyaknya kaum muslimin yang melakukan safar ke negeri kufar. Apalagi orang-orang yang punya duit di masa kita sekarang, dia pergi melancong ke negeri orang-orang kafir. Ya kan banyak seperti itu. Banyak mengadakan perjalanan wisata katanya ke negeri apa namanya? Orang-orang kafir, kaum muslimin. Yang juga kita lihat di masa kita sekarang ini yang lucu, sebagian orang sekarang pergi umroh, pulang umroh, singgah lagi di tempat negeri lain. Apalagi kalau dia kafir, padahal dia sudah datang umroh untuk mensucikan dirinya, menghapuskan dosanya, tapi pulang umroh datang lagi ke negeri. Ini kan banyak di masa-masa kita sekarang. Dihabiskan uangnya untuk itu. Ini diantara sebabnya. Sehingga hilang apa akibatnya sehingga hilangnya adhabal ghirah. Hilangnya sifat cemburu pada diri seorang muslim. Tidak ada lagi sifat cemburunya dia ketika syariat Islam itu tidak ditegakkan di tengah kaum muslimin. Ya kan sama juga seperti misalnya kepala rumah tangga. Kalau dibiarkan di dalam rumah tangganya kerusakan atau dosa dan maksiat dilakukan, berarti kan tidak ada rasa cemburunya lagi. Atau misalnya seorang suami terhadap istrinya dibiarkan saja dia keluar pergi safar, kamu pergi saja sendiri sana. Mau pergi umroh ya, kamu duluan saja deh, kamu duluan. Kan kebanyakan sekarang begitu. Ya kan? Suami istrinya duluan, kamu duluan pergi umroh sana. Tidak ada sifat cemburu dalam dirinya atau berkurang sifat cemburu itu dalam dirinya. Itu akan hilang. Hilang karena itu selalu terbiasa, dianggap biasa. Kemudian juga akibat yang bisa muncul dari situ adalah wajibil bara'ah wal adawati lil kafirinnya. Kalau dia memberikan salam kepada kaum non-muslim akan melemahkan sifat yang harusnya wajib baginya berlepas diri dan memusuhi orang-orang kafir, itu akan sedikit demi sedikit akan hilang dalam hatinya. Kalau hilang dari sedikit demi sedikit, berarti dia akan cinta, dia akan menyayangi, saling berkasih sayang dengan orang-orang non-muslim. Padahal itu kan dilarang di dalam syariat kita. Ini sisi yang kedua ya disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Baik, sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga dipahami dari larangan ini. Kan larangannya tadi dilarang memulai memberikan salam kepada orang non-muslim atau ahlul kitab. Dipahami dari situ bahwa berarti tidak dilarang menjawab salamnya mereka. Iya kan? Pemahaman kebalikannya artinya mafhum mukhalafahnya, kalau kita dilarang memulai memberikan salam, berarti bagaimana dengan menjawab salamnya? Karena kan bukan kita yang memulai, berarti kan dia memulai. Mereka yang memulai memberikan salam kepada kita. Sekarang bagaimana menjawabnya? Boleh atau tidak? Dipahami dari hadis ini bahwa tidak dilarang menjawab salamnya mereka. Bisa dipahami? Nah, itu mafhum mukhalafahnya namanya. Pemahaman kebalikannya. Ini telah datang dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallam, idza sallama alaikumul yahudu fa inna ma yaqulu ahaduhum as-sammu alayka faqul wa alayka. Faqul wa alayka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim.
jika orang Yahudi itu memberikan salam kepada kalian, dan salah seorang dari mereka kalau dia mengatakan assalamu alaika, artinya assalamu alaika ya celakalah engkau, kecelakaan atas kalian, maka katakanlah, berarti balaslah. Nabi sendiri mengajarkan kepada kita balas, berarti kan kita diperintah untuk membalas salamnya mereka. Iya, mereka yang memulai assalamu alaika, maka jawablah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaika. Kalau dia katakan kecelakaan atas dirimu, ya kamu juga. Ya kamu juga seperti itu. Iya. Dan juga dinukil oleh Imam Nawawi kesepakatan para ulama bahwa membalas salamnya, bolehnya membalas salamnya ahlul kitab jika mereka yang lebih dahulu memberikan salam. Bahkan sebagian dari fuqaha ada yang mengatakan wajib. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan sunnah. Dan sebagian di antara mereka mengatakan la ba'sa. Artinya tidak apa-apa. Hanya saja adapun bentuk membalas salamnya mereka, bentuk dari membalas salamnya mereka, jangan dikatakan waalaikumsalam. Kalau dia katakan assalamu alaika, dijawab saja waalaikum, tapi jangan katakan waalaikumsalam, berarti kan didoakan keselamatan untuk mereka. Iya. Tetapi jawab dengan alaikum atau waalaikum. Ada dua bentuk membalas salamnya mereka. Bisa dijawab dengan alaikum, bisa ditambah dengan waw, wa alaikum. Dan ini lebih rajihnya tentunya. Ini adalah lebih rajihnya. Walaupun Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa sesungguhnya ada zimmi, kafir kafir yang tunduk kepada aturan pemerintah kaum muslimin, kafir zimmi, atau dia membayar jizyah ya, karena mereka tunduk kepada aturan kaum muslimin, mereka harus membayar jizyah kepada negeri kaum muslimin. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa idza qala salamun alaikum, jika dia mengatakan salamun alaikum, bahwa keharusan dalil syariah dan kaidah-kaidah syariah ayyuqalu lahu, jika mereka mengatakan salamun alaikum, maka keharusan dari dalil syariah dan kaidah syariat dikatakan kepada mereka wa alaikum assalam. Alaikum wa alaikum assalam. Kenapa dijawab seperti itu? Kenapa? Karena itu adalah dari bab adil, keadilan. Artinya mereka mendoakan keselamatan kepada kita, maka kita doakan juga keselamatan untuk mereka. Ini dalil yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena alasannya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Di antara pendalilannya juga dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa bahwa wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan salam dengan sebuah diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, termasuk diantaranya salam, maka fahayyu, maka berikanlah penghormatan kepada mereka yang lebih baik darinya, lebih baik daripada apa yang mereka ucapkan kepada kalian, atau lebih baik dari penghormatan itu kepada kalian. Baik, itu sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga, kalau Ibnu Qayyim mengatakan, kalau mereka mengatakan, karena ada kan sebagian ya orang non muslim kalau ketemu dengan muslim dia tahu, dia katakan salamun alaikum. Nah, sekarang apa yang kita ucapkan? Kalau Ibnu Qayyim mengatakan, katakan wa alaikum salam, wa alaikumus assalam. Menurut Ibnu Qayyim, karena alasannya karena Allah memerintah kita untuk berbuat adil.
berbuat adil. Baik. Kemudian sisi yang keempat, sebagian fuqaha Syafi'iyah mereka berpendapat tentang bolehnya memulai memberikan salam kepada kafir dhimmi, orang-orang kafir dhimmi, tetapi dengan selain dari lafaz salam. Selain dari lafaz salam. Jadi sebagian dari fuqahanya Syafi'iyah, orang-orang fakihnya dari pengikut Syafi'iyah, mereka berpendapat bolehnya memulai memberikan salam kepada kafir dhimmi, tapi bukan dengan lafaz salam. Seperti misalnya begini, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Kaifa amsayta? Bagaimana kabarmu di sore hari ini misalnya? Kaifa haluk misalnya? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Atau yang semisal dengannya. Semisal dengannya. Imam Nawawi juga berpendapat seperti itu. Imam Nawawi juga berpendapat seperti itu. Di antara juga berpendapat seperti adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Ini juga berpendapat seperti itu. Berpendapat seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan idza khataba al-dhimmi bi kalamin ghairi salabi bimma yu'nisuhu bi fala ba'sa bidzalik. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jika kafir dhimmi berbicara kepadamu dengan ucapan selain daripada salam, maka tidak apa-apa. Boleh saja. Perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Walaupun sebagian dari mereka, dari kalangan para ulama, ada yang memutlakkan, artinya umum. Artinya kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun boleh saja memberikan salam, memulai memberikan salam kepadanya dengan salam yang seperti tadi, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu dan sebagainya. Asal jangan ucapkan assalamualaikum. Nah itu. Assalamualaikum. Sebagian juga di kalangan para ulama ada yang mengatakan bolehnya memulai berbicara kepadanya, memberikan salam ketika ada hajat, ada kebutuhan atau ada masalah di situ. Seperti misalnya ingin melembutkan hati mereka, jadi kita memulai berbicara kepadanya. Kaifa haluk misalnya, kaifa halukum, bagaimana kabarnya kalian? Bagaimana kabarnya kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian dan sebagainya. Ini kan bentuk untuk melembutkan hati mereka. Adalah untuk melembutkan hati mereka. Dan selain daripada itu dari maksud-maksud syariat yang bagus, yang indah. Kenapa? Karena larangan di dalam hadis ini, dari hadis yang ke-9 itu adalah larangan memberikan salam kepada mereka, yaitu dengan ucapan assalamualaikum. Itu yang dilarang. Selain daripada itu boleh saja, boleh memulai dengannya, Baik, kemudian berikutnya adalah sisi yang kelima. Hadis ini dalil menunjukkan bahwa tidak bolehnya memberikan keluasan jalan kepada orang Yahudi dan orang Nasara, bahkan kita menggiring mereka ke tempat yang paling sempit. Ini kan berdasarkan hadis ini tadi. Jadi kalau kalian bertemu dengan mereka, maka giring mereka ke tempat yang sempit. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh memberikan keluasan kepada mereka ketika bertemu dengannya, bahkan digiring mereka ke tempat yang paling sempitnya. Kenapa? Karena kalau membiarkan mereka di tempat yang berjalan di tempat yang lebih luas, meluaskan tempat mereka jalan, maka itu berarti bentuk dari jenis memuliakan mereka. Dan mereka tentunya tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Tapi perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika mereka dalam keadaan berjalan kaki. Ketika mereka dalam keadaan berjalan kaki. Adapun ketika dia di atas mobil, mau disempitkan mobilnya, bahaya, silap poin nanti. Atau sedang naik motor misalnya, ada orang pepet, akhirnya jatuh apa dan sebagainya, masalah lagi.
Nanti baru urusan dengan polisi lagi nanti. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika dia berjalan kaki. Ketika dia berjalan kaki. Tapi kalau dia naik mobil, naik motor, atau mungkin naik sepeda, bahaya. Itu akan memunculkan bahaya mudarat yang lebih besar lagi nanti. Jangan dilakukan, jangan mentang-mentang dengan hadis ini, wah ini. Pokoknya kalau naik motor saya nanti ini. Akhirnya jatuh dan sebagainya, luka, kita yang dapat masalah. Mudaratnya lebih besar. Bisa dipahami? Baik, yang keenam. Sedikit lagi. Yang keenam, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa annal kitabi idza qabala al-muslim fit tariqi fa innal muslim la yafsahu lahu atau la yufsihu lahu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kitabi, ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara, ya. Jika seorang muslim bertemu dengannya, berpapasan dengannya di jalan, maka seorang muslim jangan dia berikan kelonggaran jalan untuknya. Karena itu bentuk pemuliaan kepada mereka. Bahkan dia menggiring ke tempat yang sempitnya di jalan, tempat jalan yang paling sempitnya. Tetapi ini juga perlu dipahami bahwa wa yakunu wastut tariqi, jika jalan itu luas. Jika jalannya luas, maka dia giring ke tempat yang agak lebih di pinggir. Ke pinggir atau lebih sempit ke pinggir. Jika tempatnya lebih luas untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka dan untuk juga mengangkat wibawa kaum muslimin, wibawa Islam itu. Tapi ini juga ketentuannya, ada ketentuan. Jadi tidak hanya sekedar sekedar digiring ke tempat lebih sempit atau digiring ke pinggir jalan. Ada ketentuannya. Yang pertama, bahwa yang perlu diperhatikan, anna hadza inda zihani wa riqit tariq. Ini dilakukan ketika jalannya berdesakan dan jalannya sempit. Maka fayarkamul muslimu sadarat tariqi. Jika jalannya sempit atau berdesak-desakan atau mungkin macet barangkali, maka kaum muslimin yang berkendara, maka dia mengambil di sadarut tariq, artinya di tengah jalan. Dia mengambil di tengah jalan. Wa yakunu dhim fi adyaqihi, dan kafir dhimmi itu berada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Akan tetapi fa in khallatit tariq min az-zihabi aw kanat wasi'a fala ba'sa. Tetapi jika jalannya luas, perhatikan, jika jalannya luas dan tidak berdesakan longgar kendaraan pada saat itu, maka kanat wasi'a fala ba'sa. Artinya jangan, kalau jalannya luas, jangan sengaja dipepet dia ke pinggir jalan. Karena bahaya. Kecuali kalau jalannya memang sempit, berarti kita ambil agak ke tengah, dia di pinggir. Itu kalau bisa memungkinkan. Tapi dilihat kondisinya ya, jangan asal dijadikan dia di pinggir, jangan sampai dia marah atau mungkin dia menimbulkan bahaya, mafsadah. Itu harus diperhatikan. Karena segala sesuatunya harus dilihat dari maslahah dengan mafsadah di situ. Harus dilihat. Harus diperhatikan. Itu ketentuan yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, bahwa anna hadza tadyiq muqayyadun bihaitsu la yaqa'u intimmi fi dararin. Ini juga yang perlu diperhatikan, bahwa menggiring ya, ahlul kitab itu ke pinggir itu jika tidak terjadi bahaya padanya. Jika menimbulkan bahaya, maka jangan dilakukan. Misalnya dia dipepet ke pinggir, akhirnya jatuh ke dalam got misalnya, atau jatuh ke dalam, apalagi lewat di jembatan Barombong, jatuh ke dalam sungai atau di laut, wah bahaya. Itu kan bahayanya lebih besar lagi. Itu tidak dibolehkan hal yang seperti itu. Tidak dibolehkan. Wallahu taala. Baik, ini makna kandungan dari hadis ini, hadis yang ke-9. Itu memiliki makna yang sangat bagus, sangat mendalam. Sangat mendalam. Baik, semoga ada manfaatnya, lebih dan kurang yang dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.